Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua, dan salam sukses selalu. Pagi hari ini saya pembuatan pakan untuk domba saya, yaitu kapasitas 150 ekor. Ini pembuatan pakan konsentrat. Nah, ini pembuatan dari pakan konsentrat. Saya pakai protein, terus pakai karbohidrat, juga pakai serat. Dalam pencampuran komposisi konsentrat itu harus seimbang. Adanya protein, juga adanya karbohidrat, juga adanya serat. Karena kebanyakan protein itu akan mencret. Kalau kebanyakan karbohidrat, dagingnya akan berlemak tinggi, dan kalau kurang serat, dagingnya juga kurang berserat. Nah, saya untuk pembuatan komposisi ini saya pakai protein, yaitu ampas bir, bunggil sawit, bunggil kobra. Terus dari karbohidrat saya pakai bekatul, polar, gaplek, terus jagung giling. Nah, kita tinggikan PK-nya yaitu dari seratnya rendeng kangkung, karena PK rendeng kangkung itu tinggi. Nah, ini seratnya saya pakai janggul jagung yang biasanya petani dibakar, kita manfaatkan untuk pakan ternak. Nah, seperti ini biar kos pakan tidak terlalu tinggi. Terus dari janggul jagung kita seleb lembut. Terus dari kulit kopi yang sudah lembut saya lembutkan lagi. Terus rendeng kangkung yang biasanya pengiriman dari pabrik atau gudang itu sudah lembut, tapi saya lembutkan lagi karena untuk penyerapan di dombanya lebih maksimal dan dombanya tidak keluar kotoran feses terlalu banyak. Karena kita targetnya bobot, makanya pembuatan pakan harus dengan PK yang tinggi, tapi harus diimbangi dengan serat seperti ini. Nah, ini memang PK-nya sudah tinggi, tapi kalau dikasihkan berbentuk tiap hari dengan konsentrat saja, itu dombanya akan mencret. Maka untuk menjaga kestabilan itu harus diimbangi, diperbanyak serat pengenyang. Serat pengenyang yaitu contohnya dari limbah jerami, tebon, terus mungkin dari rendeng kangkung atau dari rendeng kacang hijau. Nah, ini saya pembuatan hari ini cukup 5 kintal saja karena stok yang kemarin juga masih banyak. Seperti itu. Dengan komposisi pakan kering, fermentasi lama sampai bulan-bulanan itu semakin bagus karena fermentasinya kering seperti ini. Nah, ini saya juga pakai bunggil sawit. Bunggil sawit warnanya hitam tapi lembut seperti itu. Juga pakai garam untuk per 1 kintal. Kita pakai 1 kilo, dan dari mineral untuk menjaga kelumpuhan di tubuh domba kita harus diimbangi dengan mineral. Untuk per 1 kintal kita kasih 1 kilo seperti itu. Dan untuk mulasenya biasanya untuk 5 kintal kita kasih 2 liter. Dan jangan lupa nanti prebiotiknya saya selalu pakai SOC seperti itu, karena SOC untuk ternak itu luar biasa sekali. Contohnya untuk suplemen minum domba, terus untuk prebiotik pembuatan pakan, terus untuk contang menyetirkan pencernaan domba, karena domba juga butuh pencernaannya itu steril kan, dengan nutrisi hewan dan SOC seperti itu. Untuk pembuatan pakan itu rendemennya air 30% atau menyesuaikan bahan pakan yang mau dibuat. Misalnya proteinnya pakai ampas tahu, berarti pengurangan di kadar air karena ampas tahu sudah mengandung kadar air tinggi. Nah, untuk domba saya selalu pakai ampas bir karena kita targetnya PK yang lebih tinggi. Karena domba saya sistemnya sistem timbang, bukan jogrok. Makanya komposisi harus komplit. Beda dengan domba yang sistemnya jogrok. Berarti untuk itemnya tidak harus komplit. Cuma 4 item saja itu sudah jogroknya besar. Tuh enggak ya, kelihatannya gemuk. Itu kalau dijual di jogrok itu lumayan hasilnya.
Karena saya targetnya timbang untuk panen, saya pakai komposisi komplit seperti ini. Dengan komposisi komplit seperti ini, dombanya makan sedikit, paling 1 hari tidak ada 1 kilo. Domba sudah kenyang, keluar kotorannya sedikit, makanan kecerna semua. Terus 1 hari itu tidak ada 1 kilo dengan komposisi seperti ini. Jadi pakan ngirit, domba gemuk, keluar kos pakan tidak terlalu tinggi. Nah, seperti ini. Ini seperti ini untuk ngasih mineralnya. Ini mineralnya, garamnya sudah. Ini dari Sabawa, kita pakai ampas bir, terus janggal jagung, terus atasnya dikasih rendeng kangkung, terus atasnya mulai karbohidrat, kita pakai polar, bekatul, terus dari bekatul gaplek. Nanti untuk terakhirnya kita selalu di atas itu bekatul, karena penyerapan dari mikroba yang SOC yang kita untuk sebagai prebiotiknya. Nah, ini jagung giling kita lembutkan, jangan seperti gilingan besar pakan domba, pakan ayam, karena tidak tercerna. Makanya saya pakai yang lembut biar tercerna semua, seperti itu. Nah, ini mulai pentaburan untuk jagungnya, seperti itu. Nah, ini untuk jagungnya. Untuk per 1 kintal itu jagungnya dikasih 10 kilo. Dan jangan lupa, karena konsentrat ini pK-nya tinggi, harus diimbangi dengan serat pengenyang. Serat pengenyang contohnya dari jerami jagung, jerami padi, terus dari rumput lapangan atau rumput lainnya seperti odot atau pacong, itu semua bisa untuk sebagai serat pengenyang. Atau dari kulit kacang hijau, daun-daunnya, itu semua bisa untuk serat pengenyang, seperti itu. Yang utama itu difermentasi biar nilai gizinya tinggi, seperti itu. Dengan nilai fermentasi itu nilainya gizi tinggi dan terjadi pelapukan, mudah kecerna di dombanya, seperti itu. Nah, ini lanjut untuk pencaburan dari jagung, nanti atasnya polar, terakhir bekatul. Nah, itu air SOC nya sudah tersedia dan tetes tebunya sudah tersedia, seperti itu. Ini nanti difermentasi selama 24 jam, bisa dikasihkan ke ternaknya, seperti itu. Disimpan 24 jam, dimasukkan ke tong yang ukuran 150 liter seperti itu. Terus diinjak-injak biar tidak terjadi rongga udara, karena ada rongga udara fermentasi itu tidak jadi, seperti itu. Nah, ini mau lanjut pencampuran, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.